Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Maulana, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi mahasiswa. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Hamid Darmadi, ia menyatakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan sebagai tolak ukur baik, buruk, dan benar salahnya sikap, perubahan, dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia. Adapun contoh dari pentingnya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat di perguruan tinggi yaitu: yang pertama, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar yang terencana dan terarah melalui pendidikan formal untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuan sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila. Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran yaitu memahami materi pembelajaran. Pemahaman merupakan sebuah proses yang berlangsung terus dalam kehidupan. Materi merupakan unsur kunci sebuah pembelajaran, dan materi ini ingin dibagikan kepada mahasiswa agar materi yang baik itu bisa sampai ke mahasiswa. Maka metode menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Pada umumnya, materi merupakan sesuatu yang mendasar, sehingga terkesan rumit dan berat penekanan pada materi.
seringkali juga membuat orang mengabaikan metode agar materi tertentu bisa sampai kepada mahasiswa. Pendek kata, materi dipandang sebagai sesuatu yang utama, sedangkan metode dipandang sebagai sesuatu yang pinggiran belaka. Pandangan ini perlu ditinjau ulang karena mahasiswa ternyata menaruh perhatian dan merasa sangat terbantu dengan metode yang dipakai, diperhatikan secara serius dalam proses pembelajaran. Karena pilihan metode yang cepat akan membantu pemahaman materi secara baik pula. Temuan yang penting yang dapat dikemukakan berkaitan dengan dosen adalah mahasiswa memandang interaksi dosen dengan mereka di kelas akan sangat membantu menumbuhkan minat mereka dalam perkuliahan. Para dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pandangan mereka telah mampu membangun hubungan melalui interaksi yang seimbang dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Mahasiswa memandang bahwa interaksi dan komunikasi yang buruk antar dosen dan mahasiswa akan membangun penilaian buruk terhadap dosen yang bersangkutan. Interaksi yang baik menurut mereka adalah bila dosen mampu membangun hubungan yang akrab dan personal dengan mahasiswa. Yang dimaksudkan adalah dosen mampu menciptakan suasana dan situasi kelas yang mendukung pembelajaran, misalnya lewat pertanyaan-pertanyaan pancingan dan provokatif yang menuntut kemampuan analitis mahasiswa. Selain interaksi juga dapat dibangun lewat gurauan dan candaan, sehingga suasana kelas benar-benar menjadi medan pembelajaran yang animasik yang membuat mahasiswa lebih nyaman dan akrab dengan dosen. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.